Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul materi Hadana terdiri dari 4 anggota kelompok. Pertama, Saudara Takbir dengan NIM 742302020017. Selanjutnya, Saudari Andi Nur Ilmi dengan NIM 742302020018. Berikutnya, Saudari Karunia Apriliana dengan NIM 7423020220. Yang terakhir, Saudari Andi Syahrisa Ramadhani dengan NIM 742302020021. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Hadana. Hai Kak, apa sih Hadana itu? Hadana menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Dikarenakan saat ibu menyusui anaknya, ia meletakkan anak itu di pangkuannya. Seakan-akan ibu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga istilah hadana diartikan sebagai pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Semua biaya hadana dan nafkah anak menjadi dibebankan kepada ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun. Hukum hadana atau pengasuhan anak ini wajib menurut para jumhur ulama. Para ulama menghukum hadana ini wajib ain jika tidak ada seorang pun yang mampu merawatnya kecuali si pengasuh tersebut, atau ada banyak yang mampu mengasuhnya namun hanya dia yang diingini oleh anak tersebut. Hadana dalam kompilasi hukum Islam merupakan kebutuhan atau keharusan demi kepentingan anak itu. Sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Dalam pasal 106 KHI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban. Para ulama sepakat bahwa hukum hadana mendidik dan merawat anak itu merupakan kewajiban. Masa berlaku hadana akan berakhir apabila anak tidak perlu dilayani lagi. Adapun konsep hadana dalam kompilasi hukum Islam, pada ketentuan umum bab 1, pasal 1 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak atau hadana adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hadana atau dijelaskan dalam pasal 107 ayat 1 pada kompilasi hukum Islam yang berbunyi perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang belum dewasa berada dalam penguasaan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Serta penguasaan orang tua yang dimaksud di sini mengandung kewajiban untuk memelihara, mendidik anak, di mana dalam hukum Islam telah dibedakan menjadi dua hal mengenai penguasaan anak oleh orang tuanya, yaitu adapun poin A, hadana memelihara orangnya atau si anak yang belum dewasa tersebut, yang meliputi pemeliharaan badannya, pemberian tempat tinggal, pemberian pendidikan, pemberian pengawasan, dan sebagainya. Kemudian, poin B, wilayat al-mal, memelihara kekayaan atau harta si anak dan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kekayaan tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, pasal 105 dan 156 yang telah diatur mengenai hadana atau hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh pada kekuasaan ibunya. Kemudian pasal 105 yaitu dalam hal terjadinya perceraian. Poin A, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
tahun adalah hak ibunya. Kemudian poin B, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian poin C, pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dijelaskan juga pada kompilasi hukum Islam pasal 156 tentang akibat perceraian, yaitu poin A, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadana dari ibunya kecuali ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh yang pertama wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, yang kedua ayah, yang ketiga wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, yang keempat saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, yang kelima wanita-wanita kerabat saudara menurut garis ke samping dari ibu, kemudian yang keenam wanita-wanita kerabat saudara menurut garis keturunan dari ayah. Nah, masih melanjutkan konsep hadana dalam kompilasi hukum Islam tentang akibat perceraian pada pasal 156, yang dimana poin B, di sini anak dari ayah dan ibunya yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadana. Poin C, apabila pemegang hadana tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya anak dan hadana telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadana kepada kerabat lain yang memiliki hak hadana pula. Adapun poin D, semua biaya hadana dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun. Adapun poin E, bila mana terjadi perselisihan mengenai hadana dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan poin A, B, dan D. Adapun poin F, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuannya ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Karena putusan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang mana putusan tersebut menjadi penentu atas nasib seseorang yang sedang mencari keadilan, maka sudah sepantasnya putusan tersebut memutus dengan seadil-adilnya. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan mengenai beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dalam hadana. Adapun hak-haknya yaitu dalam pemeliharaan anak dalam kompilasi hukum Islam pada bab 14 pasal 98 sampai dengan pasal 106 tentang pemeliharaan anak ini, yaitu yang pertama memiliki hak untuk diwakili ataupun mendapat perwakilan secara hukum. Dan kedua memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah pengakuan berupa surat kelahiran atau akte kelahiran yang menandakan anak itu sah. Yang ketiga yaitu memiliki hak mendapatkan biaya penyusuan yang ditanggung oleh ayah. Adapun yang keempat, anak dalam pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun memiliki hak untuk diasuh ibunya. Yang kelima, seorang anak dalam pemeliharaan yang telah mumayyiz memiliki hak untuk menentukan siapa pemegang pemeliharaannya. Dan yang keenam, memiliki hak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Adapun hak yang ketujuh yaitu memiliki hak untuk mendapatkan perawatan harta. Dan juga terdapat dalam bab 15 pasal 110 ayat 1 pada kompilasi hukum Islam mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga bimbingan agama. Halo Kak, apa saja sih rukun dan syarat hadana itu? Oke deh, jadi mengenai pertanyaan bagaimana sih tentang rukun dan syarat hadana atau pengasuhan dalam hadana atau pengasuhan anak. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada dua pembagian, yaitu rukun dan syarat pengasuhan terhadap anak atau hadana. Nah, untuk teman-teman sekalian, silahkan dengarkan apa yang akan saya sampaikan mengenai rukun dan syarat hadana. Nah, silahkan simak ya teman-teman. Nah, baik. Yang pertama, rukun yang teman-teman harus
ketahui adalah orang tua yang mengasuh, baik itu ayah maupun ibu, yang disebut dengan hadin. Sedangkan anak yang diasuh itu disebut dengan madun. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya atau lebih jelasnya mengenai syarat-syarat yang terdapat hadana atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengasuhan terhadap anak. Poin pertama yaitu balik. Kenapa harus balik? Jadi orang yang ingin melakukan pengasuhan atau hadana itu harus dewasa, memiliki jiwa yang baik. Kemudian ketika dia melakukan hadana atau pengasuhan anak, dia mampu mendidik, merawat, serta memiliki pikiran yang dewasa terhadap anak itu tersebut. Karena kenapa? Pikiran yang baik dari orang tua sendiri akan melahirkan sebuah kebijakan, sebuah tanggung jawab terhadap anak itu sendiri. Kedua atau poin kedua yaitu berakal. Nah, kenapa penting sekali orang tua ya ketika ingin melakukan pengasuhan terhadap anak itu harus berakal. Nah, ketika gangguan kejiwaannya itu tidak baik atau terganggu, itu tidak bisa dikatakan untuk melakukan namanya hadana atau pengasuhan anak, karena ini bertentangan dalam syariat Islam. Nah, poin ketiga yaitu mampu merawat dan mendidik anak. Nah, poin ketiga yang perlu teman-teman ketahui itu harus orang tua itu harus mampu mendidik dan merawat anak. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui itu, nah yang akan terjadi adalah anak-anak yang kemudian diasuh itu akan menjadi anak yang tangguh, anak yang cerdas, memiliki akhlak yang baik dan bertanggung jawab serta melahirkan jasa-jasa terhadap orang tuanya karena sudah dibekali oleh orang tuanya mengenai apa dampak baik ketika anak itu dirawat oleh orang tua baik ayah maupun ibu. Nah, keempat atau poin keempat yaitu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan ketika anak itu mampu diasuh. Nah, bagi MEMS atau dads, nah perlu kalian ketahui bahwa bukan sekedar hanya 3 syarat itu ya, itu dipenuhi sebagai syarat hadana, namun orang tua juga harus mampu bertanggung jawab dan menjaga amanah terhadap anak-anak itu sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat menginginkan anak itu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, namun akan tetapi perlu teman-teman atau orang tua yang ketahui, meskipun anak itu adalah titipan yang harus dirawat, tapi ini berpengaruh dari orang tuanya. Ketika didikan dari orang tua itu baik, maka juga akan baik kepada anak itu sendiri. Dan terakhir untuk teman-teman ketahui maupun orang tua yaitu beragama Islam atau harus beragama Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat melarang ketika orang tua yang mengasuh anak itu beragama Islam atau dalam tanda kutip itu non Islam. Nah, kemudian anak yang diasuh itu beragama Islam. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, takutnya ketika anak ini dirawat oleh orang tua yang beragama non Islam, ini akan memberikan dampak yang buruk maupun dampak yang tidak baik terhadap anak itu sendiri karena dia tidak pernah melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang memiliki nuansa keislaman. Nah, kemudian ini akan memberikan sebuah nilai-nilai yang condong ke pengaruh dari orang tua yang beragama non Islam.